Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bersama Dekolaborasi yang sudah lama sekali tidak upload video untuk sharing knowledge di sekitar housekeeping. Ya, jadi saya sempatkan di sore ini untuk sharing kembali agar kita bisa mengingat apa yang pernah kita pelajari, apa yang pernah kita tahu. Jadi di sini bukan untuk saling menggurui ataupun saling menganggap bahwa kita itu pintar. Di sini hanya mengingatkan kembali bahwa ilmu itu harus diingat kembali dan harus direview dan semoga kita terus mengingat ilmu-ilmu yang pernah kita dapat di hari dan masa yang lalu. Materi kali ini adalah membahas untuk K3, ya, pengenalan untuk K3, dan di sini karena kita di bidang housekeeping, jadi saya membahasnya adalah di K3 di housekeeping, ya kan? Agar kita tahu semua atau mengingat kembali bagaimana untuk pengenalan keselamatan dalam bekerja, keselamatan dalam bekerja, dan kesehatan. Ya, jadi K3 itu adalah kesehatan, keselamatan kerja. Di mana K3 itu sangat dibutuhkan bukan hanya di housekeeping saja, tetapi juga di divisi-divisi yang lain sangat dibutuhkan. Oke, kita bahas untuk K3-nya. Agenda yang akan saya bacakan ataupun saya jelaskan kali ini ataupun kita review bareng-bareng adalah apa sih tujuan K3 itu? Kedua, apa fungsinya K3? Ketiga, dasar-dasar tentang K3 dan pengetahuan tentang bahaya-bahaya nanti saya jelaskan di channel ini. Nah, kalau kita tanya dalam K3, apa sih tujuan K3 itu perlu kita bahas ataupun perlu kita pelajari, ya kan? K3 itu adalah memberikan pengetahuan agar setiap karyawan mengerti, mampu dan memenuhi persyaratan K3 di semua perusahaan. Karena tentunya kalau perusahaan berbeda, K3-nya sama, tapi area kerjanya yang berbeda. Tapi tujuannya adalah sama, untuk kesehatan dan keselamatan kerja. Agar terhindar dari potensi-potensi bahaya yang dapat diakibatkan oleh pekerja itu sendiri. Kedua, tujuan K3 adalah melatih kemampuan seluruh karyawan agar mampu mengidentifikasi tentang adanya potensi-potensi bahaya. Itu di mana? Di area kerja. Potensi bahaya di area kerja itu banyak ya. Jadi jangan mengira bahwa potensi bahaya di housekeeping itu tidak ada. Ya kan? Justru lebih banyak lagi. Ya kan? Karena setiap divisi ataupun departemen itu ada potensi-potensi bahaya tersendiri. Gitu. Ketiga, tujuannya K3 itu apa? Melatih karyawan di setiap perusahaan, ya kan, agar mampu menerapkan dan memperbaiki standar K3 di semua perusahaan yang kita tekuni dalam bekerja. Gitu. Ya, artinya kita melatih diri ataupun ke tim-tim kita melatih agar paham tentang K3, ya kan, agar mampu menerapkan dan memperbaiki standarisasi K3 di area kerja di lapangan. Tentunya ini khususnya tim-tim pengawas yang harus dikoordinasikan dengan tim-tim bawahannya, sehingga dalam satu pekerjaan kita terhindar dari potensi-potensi bahaya yang berisiko tinggi ataupun berisiko sedang ataupun yang sangat berisiko fatal. Fungsi K3 sendiri itu adalah fungsinya K3, ya kan? Mengapa kita memerlukan K3? Ya, karena K3 itu
sekarang itu sudah menjadi salah satu modal utama bagi seluruh perusahaan untuk melampirkan jasa kebersihan atau jasa lainnya yang harus dilakukan adanya K3. Ya kan? Karena kenapa? Upayanya untuk menghindari kecelakaan dalam bekerja. Nah, K3 itu ada definisi K3 ya. Yang definisi K3 itu yang isinya K3 singkatan dari kesehatan dan keselamatan kerja. Dan dalam bahasa Inggrisnya adalah HSE, Health and Safety Environment. Ya. Kesehatan secara umum adalah fisik dan mental yang sehat dan memberikan kebahagiaan. Artinya, jika ya kan kita udah sehat fisik, ya kan, sehat mental, tentunya juga kita bekerja secara happy. Ya kan? Jadi terhindar hal-hal yang bisa membahayakan kepada si pekerja itu sendiri. Makanya satu perusahaan itu wajib untuk memberikan satu training tentang standarisasi K3 ataupun pengenalan tentang K3, kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, ya. Jadi upaya-upaya di perusahaan itu untuk menganalisa potensi bahaya itu sangat tinggi ya, sehingga kita perlu waspada. Karena di housekeeping ini, ya kan, orang berpikir housekeeping itu apa sih, bahayanya paling kecil gitu ya. Tidak bisa diabaikan sebegitu. Ya, tidak bisa diabaikan seperti itu. Justru yang paling fatal ini ya dianggap sepele aja ya. Dianggap sepele itu adalah misalkan kita lagi mopping, ataupun bahasa kerennya mopping ya, kalau bahasa biasanya ngepel, ya kan, di area umum yang notabene banyak orang lalu lalang ataupun area yang sepi, tapi tiba-tiba sering ada orang melewati area itu. Nah, potensi bahayanya itu ada. Kita wajib menganalisa, ya kan? Kita wajib memberikan satu keamanan. Ya, kita bahas hal kecil-kecil aja ya. Mopping itu kita harus didasari dengan rasa imajinasi tinggi. Ya, walaupun itu hanya mopping, jangan kira mopping itu sepele gitu kan. Ngepel sini aja gampang, nanti juga kering cepat gitu kan. Tapi tiba-tiba orang lewat, pleset. Tentunya kita harus waspada hal itu, potensi bahayanya. Yang harus dilakukan oleh si pekerja yaitu kita harus membawa warning sign atau danger notice bahasa orang-orang itu. Ya kan, rambu-rambu yang warna kuning yang nggak perlu kepleset gitu kan, ada tuh ya. Ya memang kenapa setiap rambu-rambu itu warnanya kuning? Karena menandakan hati-hati. Ya kan? Ya kalau merah ada bahaya, itu udah berhenti, ya kan gitu. Nah, pengenalan warna juga patut kita pelajari sehingga kita tidak ada kesalahan dalam melakukan pekerjaan nanti. Biasanya di area-area kerja yang tertentu, masuk ruang trafo, masuk ruang genset, masuk ruang elektronikal gitu kan, itu perlu kita mengetahui tentang dasar-dasar K3. Luas pengertian K3 itu sebenarnya banyak sekali ya. Kalau kita jabarkan, ini kita ambil hal simpelnya aja, hal yang sering terjadi di dunia housekeeping. Yang pertama tadi jelaskan adalah kalau kita mopping, kalau kita brushing, kita wajib memasang warning sign yang warna kuning atau disebut dengan danger notice orang bilang, untuk mengantisipasi bahaya-bahaya orang kepleset. Dengan adanya warning sign atau danger notice yang warna kuning itu, dia akan mengetahui bahwa ini areanya lagi harus hati-hati lah gitu ya, karena lagi ada pengerjaan di situ. Nanti kalau ada kepleset orang, ya kan, kalau kita tidak menggunakan warning sign, kita akan disalahkan 100%. Kenapa? Atas dasar kelalaian kita bekerja. Nah, kalau kita menggunakan warning sign yang warnanya kuning itu, kita tidak disalahkan 100%. Karena kenapa?
Begitu ada keluhan bahwa adanya si pengguna jalan itu kepleset, bahwa kita sudah menjelaskan bahwa sudah terpasangnya warning sign. Sehingga kita ada pembelaan dan ada bukti bahwa kita melengkapi K3 di area kerja secara baik dan benar. Terus K3 itu luas sekali ya. Tadi yang hal sepele hanya itu. Terus penggunaan mesin, ya kan kita harus cek kabel, ya kan apakah ada kabel yang terkelupas, apakah stekernya bermasalah, apakah colokannya itu tidak berfungsi dengan baik, ya kan? Itu wajib kita ketahui. Ya, jangan sampai nanti begitu petugas kita menggunakan mesin, saat menarik kabel ada kabel yang terkelupas kesetrum. Itu jangan sampai kejadian. Jadi semua aset perusahaan wajib dicek setiap hari untuk mengantisipasi bahaya-bahaya kejadian di area kerja. Biasanya pun juga ini ada yang disebut dengan human error, ya kan? Ini kadang-kadang terjadi, sering terjadi malahan ya. Human error itu adalah ketidakfokusan si pekerja, ya kan? Yang artinya mengabaikan satu kondisi keselamatan kerja dalam bekerja, ya kan? Berpikir contohnya seperti ini, udah kita kan hanya mopping cuma hanya 5 meter aja gitu kan, ayo kita mopping secara cepat, mopping sama dia cepat karena berpikir dia adalah areanya sepi gitu kan, terus hanya beberapa meter aja gitu. Tiba-tiba di saat dia melakukan mopping ataupun brushing, tiba-tiba ada orang lewat secara tergesa-gesa, lari dia, ya kan, misalkan seperti itu, pleset dia. Nah, itulah yang menyebabkan satu kesalahan besar bagi seorang pekerja yang mengabaikan K3. K3 di sini di housekeeping ini ruang lingkupnya banyak sekali ya, bukan hanya di cleaning service aja. Terus seharusnya di diri kita pun juga ada, ya kan? Misalkan hal-hal yang ada di diri kita nih. Yang tadi kan saya bahas untuk masih sistem kerja, ya kan? Sekarang yang ada di diri manusianya sendiri, ya kan? Pertama, ya kan, bekerja dengan tergesa-gesa, buru-buru, ya kan? Akhirnya menjadikan kecelakaan kerja, disebut dengan PAK, penyakit akibat kerja, ya kan? Tergesa-gesa disebut human error tuh biasanya, ya kan? Ataupun bekerjanya bercanda gitu kan, wah bercanda, sini pegang sini, tarik sini, tarik kabel sini, akhirnya suatu kejadian ataupun yang insiden yang tidak kita inginkan kejadian gitu, ya kan? Jadi bagi pengawas kembali tolong di briefingkan atau diingatkan kembali di saat briefing di pagi hari maupun di sore hari pas mau pulang kerja, kita wajib memberikan satu materi yaitu K3. Itu wajib ya di setiap briefing mau pagi maupun sore. Melamun ya, dalam bekerja itu juga bisa potensi bahaya, ya kan? Yang parah lagi orang itu bekerja dalam kondisi sakit, ya kan? Tapi dipaksakan untuk bekerja. Nah, disinilah ya peran pengawas itu sangat penting bagi si pengawas yang harus waspada kepada tim-timnya di bawah, ya kan? Kalau dia bilang sakit, suruh istirahat, gitu. Karena dampaknya kalau dia sakit udah gak fokus, ya kan? Misalkan orang itu sakit, kita paksakan dia untuk bekerja, ya kan? Bekerjanya ya notabene housekeeping seperti apa sih? Kalian tahu lah ya, kalian paham. Ya kan? Sakitnya misalkan sakit meriang gitu kan, Pak saya izin kerja, tapi disuruh kerja terus gitu. Efeknya luar biasa, ini bisa menyebabkan kematian juga. Kenapa? Karena efek lelah orang sakit itu adalah kondisi tubuhnya sangat drop sekali gitu. Makanya bagi tim-tim pengawas yang ada di area, saya sarankan untuk lebih teliti lagi kepada timnya, bukan hanya pekerjanya tapi si SDM-nya juga kita perhatiin. Jadi jangan sampai ada orang yang sakit suruh bekerja. Kalau perlu dia istirahat dulu. Kalau misalkan penyakitnya atau sakitnya malah makin parah, kita bawa ke klinik ataupun kita bawa pulang ke rumahnya
sehingga ada penanganan-penanganan yang tidak dapat mengakibatkan kecelakaan dalam kerja. Kita bahas yang lebih tinggi lagi sekarang, faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja itu apa ya? Bisa juga dari pikiran kita, yaitu ada stres dalam bekerja, ya kan, banyak tekanan, ya kan, ataupun banyak, ya biasa kan kalau petugas banyak tekanan, kita sendiri banyak tekanan, kita jadi gak fokus. Itu harus waspada. Ya. Makanya dilarang pekerja itu bila dalam keadaan stres, dia tidak boleh untuk bekerja. Minum minuman keras, ya kan? Ya kan, terus ya intinya pengaruh dari narkoba itu tidak boleh. Begitu kejadian, kita antisipasi hal itu supaya kita bekerja di area kerja dalam keadaan normal. Ya kan? Merokok di area kerja itu nggak boleh. Kondisi bahayanya apa sih Pak? Gitu. Bisa saja kejadian, misalkan anak petugas kita yang agak sedikit nakal, ya kan, terus dia merokok di area gudang karena sembunyi-sembunyi pengen ngerokok, biasa seperti itu ya, gitu. Terus di gudangnya itu banyak tumpukan kardus ataupun kertas, gitu kan, dia merokok, kena angin, kena hembusan angin, si apinya itu rokok nempel dan jadi kebakaran. Ya, jadi itu pernah kejadian. Gitu. Jadi di area kerja semua karyawan tidak ada yang minum minuman keras dan tidak ada yang merokok. Ya, disarankan seperti itu. Nah, terus mungkin kalian ada yang menanyakan, karena saya ini ambil globalnya aja, sehingga tentang materi ini saya bisa ringkas waktunya, gitu kan, biar tidak terlalu tinggi, terlalu banyak waktu sehingga durasinya lama. Bahaya-bahaya di dunia kerja housekeeping itu sangat banyak ya. Jangankan kita di dalam bekerja ataupun diri kita. Ini suatu contoh aja. Ruangan-ruangan untuk istirahat petugas kita ataupun loker ataupun tempat istirahat lah seperti itu wajib bersih, harum, ya. Jangan sampai ada tumpukan-tumpukan baju kotor, ya kan, gantungan-gantung baju kotor atau tumpukan sepatu-sepatu yang ditaruh di area kerja, ya kan, dan sifatnya itu bisa mengundang penyakit bagi si pengguna area itu. Kok bisa Pak? Gitu. Padahal cuma naruh sepatu sama baju aja gitu. Ya, jadi saya ceritakan sedikit pengalaman. Penyakit akibat kerja itu bukan didasari oleh kita sambil kerja, tapi penyakit akibat kerja itu dampaknya dapat kita dapatkan penyakit itu di saat kita bekerja. Ya kan? Yang dilakukan oleh kita sendiri. Misalkan ada teman kalian lupa bawa kaos kaki, ini sepele kan, bawa kaos kaki, terus lihat kaos kaki temennya ada sepatu itu, gitu. Karena takut ditegur oleh atasan, akhirnya dia menggunakan kaos kaki temennya. Dia tidak tahu kalau temennya itu mengidap penyakit ataupun pernah ada luka lah ya gitu di kakinya itu, dia tidak tahu, pakailah si kaos kaki itu. Tiba-tiba dia merasa gatal, akhirnya mendapat luka, ya kan, dan akhirnya bisa itu kalau dipotong itu bahasanya saya lupa tuh ya. Karena lukanya sangat berat, gatal-gatal akhirnya menjadikan suatu luka di kaki, akhirnya dia diamputasi. Gitu. Ya, jadi jangan sampai kalian menganggap sepele bahwa baju yang kita pinjam dari teman itu akan bersih, ya, karena semua manusia itu berbeda badannya, ya, dan kita tidak tahu penyakitnya itu apa yang dia kita. Tadi kembali ke ruangan itu kenapa harus bersih? Karena kalau kita menyimpan barang-barang sepatu yang tidak kita bawa pulang dan aromanya sedikit tidak enak gitu ya, biasa kan seperti itu, ini bau jempol, ini bau kaki gitu ya, sering tuh kejadian kayak gitu.
Nah itu sudah antisipasi gitu. Kenapa? Karena begitu ruangan kita tutup, dia makan di area situ, dia istirahat di area situ dengan kondisi bau kos kaki atau bau kaki yang ada di area situ, dia membuatkan satu penyakit sesak napas. Itu bisa. Ya. Makanya bagi tim-tim pengawas yang di area wajib mengadakan piket setelah pulang untuk pembersihan agar area itu selalu bersih. Sehingga kondisi semua petugas kita dalam keadaan sehat, ya kan? Dalam keadaan ya bersih, gitu, seperti itu. Untuk mempersempit waktu yang kita bahas kali ini, ya kan, di pengenalan K3, ya kan, banyak ya yang harus kita bahas di situ, tapi memang saya bahas yang agak sedikit simpel, tapi menjadikan satu malapetaka yang luar biasa, ya kan. Ini belum masuk gondola ya, ini baru masuk di tim cleaner, ya. Nanti gondola di seksi kedua kita akan bahas tentunya sama-sama ya untuk K3-nya gondola. K3 cleaning service aja gitu kita sangat banyak sekali ya, kalau kita jabarkan satu persatu itu nggak bakal cukup waktunya ya. Makanya bagi tim-tim atau teman-teman yang membuka channel ini, kita sharing di kolom komentar ya, sehingga kita bisa tanya jawab ya. Namun sekali lagi saya tegaskan kepada kalian bahwa di sini kita bukan saling menggurui, bukan sok tahu, tapi kita sharing knowledge ya, dan skill kita supaya kita di area itu dalam keadaan sehat, selamat ya kan, dan berbahagia. Bahaya-bahaya di K3 itu banyak ya yang harus kita bahas, nanti mungkin di kolom komentar bahas bahaya kelistrikan, bahaya kepleset ya kan, bahaya apa namanya kejatuhan ya kan, ataupun kesandung, itu banyak sekali serius ya. Jadi saya nggak bisa jabarkan satu persatu karena materi ini saya ambil dari apa yang saya tahu, yang apa yang pernah saya alami ya kan. Yang tadi bahasa bahaya kejatuhan, bahasa ketinggian gitu ya, kalau kita naik tangga gitu kan, yang notabene kalian berpikir ya udah bisa sendiri aja naik tangga, itu ada ukurannya dan ada sistem yang harus kita pakai sehingga tidak ada kejadian jatuh dari ketinggian seperti itu ya kan. Kita review bagaimana cara mencegah semua ini supaya kita tidak terjadi adanya insiden atau kecelakaan di dalam dunia kerja. Antisipasinya, kita semua harus tahu tentang K3. Dari mana kita harus tahu? Kita harus belajar terus. Kita harus belajar terus sehingga kita mampu menganalisa suatu definisi ataupun suatu identifikasi ini akan terjadi kecelakaan kerja. Seperti itu. Ya, sekali lagi kita tanya jawab nanti di kolom komentar yang ada di sini supaya kita bisa tanya jawab secara langsung. Ataupun kurang puas dengan materi ini, boleh nanti saya akan kirimkan satu materi ataupun file saya kepada kalian untuk dipelajari ya. Jadi kita sama-sama saling belajar ya. Jangan sampai nanti kita pelit berbagi ya kan. Dengan berbagi ilmu itu kita menambah wawasan, menambah saudara, menambah teman ya kan. Ya intinya kita saling erat di dalam dunia housekeeping ya. Jadi saya rasanya itu dulu ya, karena banyak sekali yang harus jabarkan, susah seperti itu. Jadi agak sedikit lama nanti waktunya, sehingga tidak tidak terupload semua di sini, berat nantinya gitu. Karena saya ini hanya pemula di dunia YouTube gitu kan. Jadi mohon dimaklumin saja. Nanti kedepannya kita akan lebih baik lagi, lebih bagus lagi ya kan. Semoga dengan adanya subscribe dari kalian ataupun kolom komentar dan like-nya bisa menambah satu semangat saya
untuk menjadikan motivasi saya juga ya untuk memberikan satu hal-hal yang sifatnya kebaikan, yaitu dengan cara berbagi skill dan knowledge ya. Jadi saya rasanya itu aja ya. Nanti yang tadi saya sampaikan pada kalian, apabila belum puas ataupun saya belum paham nih apa maksud Pak Dedi gitu, nanti kita akan ulas balik ya kan. Saya akan kirim materinya dan kalian boleh kirim nomor telepon kalian di kolom komentar nanti. Saya kirim soft copy-nya kepada kalian ya kan, sehingga kalian bisa pelajari bareng-bareng sama dengan tim-tim di area yang lain ataupun di dinas keeping manapun juga ya. Jadi saya rasa itu aja yang perlu saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Sekali lagi mohon dimaafkan karena keterbatasan waktu ya. Tapi jika kalian ingin trainingnya secara langsung ataupun bukan training ya, bukan menggurui gitu, ataupun ingin mengobrol secara langsung dengan saya, boleh juga sampaikan di kolom komentar gitu ya. Jadi sehingga kita bisa membahas ini bareng ya, kita tetap muka gitu. Tapi kalau misalkan jauh ya bisa saya kirim soft copy-nya via email ataupun via WhatsApp. Jadi sudah aja dari saya. Semoga kita kedepannya jauh lebih baik lagi, lebih matang lagi dalam berpikir. Salam satu SOP. Kita bisa, kami bisa, pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.